Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me be giving introduction. My name is Tanca Alim Pratama from 11 TKR to SMK and 1 Karangadap. Okay, I've made a video about the emission system. Let's go. Udah tahu belum sih fungsi dari sistem pengapian itu apa? Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari sistem pengapian. Fungsi sistem pengapian ini merupakan rangkaian yang membantu membangkitkan percikan api yang melalui pemutus arus. Sistem pengapian kan ada bermacam-macam, ada sistem pengapian konvensional, sistem pengapian CDI, sistem pengapian transistor, dan sistem pengapian DLI. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua sistem pengapian, tapi di sini saya akan menjelaskan terutama yaitu sistem pengapian konvensional. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama adalah sistem pengapian konvensional, menjadi sistem yang pertama kali dirancang dengan mengandalkan platina sebagai inti dari penyaluran percikan api, sehingga akan terjadi pembakaran di ruang bakar. Fungsi sistem pengapian ini merupakan rangkaian mekatronika yang membantu membagikan percikan api melalui pemutus arus. Yang kedua, Jumper Disconnect Ignition atau CDI merupakan salah satu jenis sistem pengapian pada kendaraan bermotor yang memanfaatkan arus pengosongan muatan disconnect current dari kondensator guna mencatu daya kumparan pengapian ignition coil. Yang ketiga, sistem pengapian transistor. Prinsip kerja sistem ini pada mobil hampir sama dengan sistem konvensional, namun perbedaannya pada cara pemutus arus primer. Caranya dengan memanfaatkan komponen transistor sebagai saklar elektronik untuk memutus arus primer dan menghasilkan induksi elektronik. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem pengapian LDI, distributor less ignition. Seperti namanya, sistem LDI berada tidak menggunakan distributor, namun sistem pengapian tersebut terkontrol oleh komputer dan pengontrolan pengapian dilakukan oleh Electronic Control Unit yaitu ECU. Tadi kita sudah menjelaskan sistem pengapian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di sistem pengapian konvensional. Langsung saja kita ke penjelasannya. Komponen yang pertama yaitu ada baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada komponen ignition coil adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengubah arus listrik dari baterai mobil menjadi arus listrik tinggi yang dibutuhkan untuk membuat busi membakar bahan bakar. Yang selanjutnya yaitu ada poros distributor. Poros distributor adalah komponen yang ada di dalam sistem pengapian busi yang memiliki fungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari koil pengapian menuju busi. Crankshaft yang akan menggerakkan komponen ini menyebabkan mereka berputar tepat setengah kecepatan dari crankshaft. Nah, komponen selanjutnya yaitu adalah rotor. Rotor koil adalah kumparan berputar yang berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. Kita mengetahui bahwa prinsip kerja alternator yakni dengan memanfaatkan perpotongan garis gaya magnet untuk menghasilkan aliran listrik. Yang selanjutnya ada komponen platina. Fungsi utama platina adalah untuk menghubungkan dan memutus alur listrik dari kumparan primer koil pengapian ke massa. Tanpa ada platina, maka tidak akan ada induksi listrik bertegangan tinggi di kumparan sekunder koil pengapian. Busi adalah salah satu komponen penting dalam mesin mobil yang berfungsi menghasilkan percikan api untuk berproses pembakaran mesin. Dan selanjutnya yaitu ada kabel tegangan tinggi.
Kabel tegangan tinggi dari sistem pengapian konvensional ini memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik dengan tegangan yang sangat tinggi ke busi dari ignition coil. Tadi kita sudah menjelaskan semua komponen-komponennya. Nah, sekarang kita akan memeriksa semua komponennya. Yang pertama kita dari baterai terlebih dahulu. Yang pertama kita akan memeriksa tegangan baterai menggunakan multitester digital. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita taruh di volt. Di sini tegangan 12,39 sampai 40. Yang kedua kita pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Cara menggunakannya, pertama kita masukkan hidrometer di baterai. Cara membacanya yaitu yang merah baterai harus dicas, dan yang putih baterai masih normal, masih bisa digunakan, dan yang hijau baterai full. Yang ketiga, kita akan memeriksa volume air aki, yaitu dengan cara ketika air melebihi upper level, berarti air itu harus dikurangi, dan apabila air aki di bawah lower level, berarti itu harus ditambahi air akinya. Nah, yang komponen kedua kita akan memeriksa kabel tegangan tinggi. Langsung saja kita copot semua kabelnya. Nah, setelah tadi kita sudah menyopot kabel tegangan tinggi, sekarang kita akan memeriksa kabel tersebut. Nah, kita akan memeriksa dengan cara di situ kita dapat 1K. Terus kabel berikutnya di sini hasilnya sama, yaitu 1K, dan kita ke kabel selanjutnya. Sama, yaitu 1K ohm. Terus yang kabel keempat satu K ohm, dan yang terakhir dua K ohm. Nah, setelah tadi kita sudah mengecek kabel tegangan tinggi, sekarang kita akan mengecek celah busi. Langsung saja kita ke pemeriksaannya. Nah, setelah tadi kita sudah memeriksa kabel tegangan tinggi, sekarang kita akan mencopot dan mengecek celah busi. Langsung saja kita copot businya.
setelah kita tadi sudah mencopot busi, sekarang kita akan mengecek celah busi menggunakan fluor G. Kita pilih di angka 0,80 mm. Kita masukkan. Sudah kencang ya teman-teman. Terus celah berikutnya kencang. Busi berikutnya ini masih longgar teman-teman. Kita pukul menggunakan kunci seadanya, nggak apa-apa. Nah, kencang ya teman-teman. Terus busi terakhir kita cek pas teman-teman, berarti semua busi masih pada standarnya, berarti busi ini masih bagus dan masih dapat digunakan. Nah, setelah tadi kita sudah mengecek celah busi dan semua busi masih bisa digunakan. Nah, kita langsung saja kita pasangkan kembali businya. Kalau tadi kita sudah memasang busi dan mengecek busi dan kabel tegangan tinggi. Nah, sekarang kita langsung masang kabelnya, yaitu kita dari satu kabel dan tiga, terus empat, dan yang terakhir dua, dan kabel coilnya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengecek tutup distributor. Nah, cara mengecek tutup distributor yaitu cuma hanya dilihat saja, yaitu ada pecahan atau baret. Ketika tidak ada pecahan, berarti tutup distributor masih bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya kita ke rotor. Nah, cara pemeriksaan rotor yaitu kita lihat kuningan ini, jangan sampai kuningan ini habis. Ketika kuningannya ini habis, rotor tidak akan bisa mengalirkan arus listrik. Kita pasang kembali rotor dan tutup distributor. Nah, kalian sudah tahu belum sih cara kerja sistem pengapian itu gimana? Nah, sistem pengapian itu ada dua. Yang pertama, cara kerja sistem platina terbuka dan cara kerja sistem platina tertutup. Nah, langsung saja akan saya jelaskan cara kerjanya. Yang pertama, saat platina terbuka. Saat mesin di starter, kontak platina membuka. Sistem pengapian akan bekerja di saat flywheel diputar oleh motor starter. Pada saat cam distributor berputar, cam atau knock ini akan menyentuh tugas unit yang terdapat pada kontak platina, yang menyebabkan kontak platina terangkat serta yang mengakibatkan arus primer terputus. Kemagnetan pada kumparan primer coil akan menghilang. Induk primer coil akan dialirkan menuju kondensor, sementara itu induksi sekunder coil dialirkan menuju ke tutup distributor, rotor distributor, terminal tegangan kabel tinggi, kabel tegangan busi, serta ke busi.
Karena saluran listrik tegangan tinggi mengalir ke busi, maka pada bagian elektroda tengah dengan elektroda massa, busi berlangsungan percikan api yang membakar. Primer coil, kondensor, sekunder coil, tutup distributor, rotor, busi, timbul percikan bunga api pada busi. Dan yang kedua, saat platina tertutup. Saat kunci kotak on, platina tertutup. Cara kerja pengapian konvensional diawali saat kunci kontak diposisikan pada on atau IGN, ignition relay, serta main relay akan aktif hingga arus listrik dari baterai akan mengalir ke ignition relay serta main relay. Arus dari relay mengucur melalui baselas resistor R ke ignition coil. Di dalam ignition coil terdapat baterai, kunci kontak, resistor, primer coil, platina, massa. Timbul kemagnetan pada primer coil. This is my explanation of the ignition system. I hope this discussion is useful for everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.